Assalamualaikum. Baik, untuk materi video 6 kali ini Ibu hanya akan memberi contoh-contoh soal untuk materi trigonometri, dan tenang, tidak ada tugas untuk video 6 ini. Paling nanti Ibu masukkan di soal ulangan aja ya. Oke, Ibu ambilkan 3 contoh soal. Contoh yang pertama, ini Ibu buatkan dalam bentuk soal cerita. Misal di sini diketahui segitiga ABC siku-sikunya di B. Jika cos A-nya 3/4, maka tentukanlah nilai cos C. Nah, untuk membantu kalian menyelesaikan soal, sebaiknya kalian gambar berdasarkan rambu-rambu dari soalnya. Nah, kan diketahui segitiga ABC siku-sikunya di B, maka kita gambar dulu segitiga siku-siku sembarang, terserah posisinya gimana, terserah kalian. Yang jelas patokannya adalah siku-sikunya di B. Siku-sikunya di B. Oke. Nah, kalau siku-sikunya di B berarti sisa yang lainnya adalah A dan C. Nah, untuk meletakkan A dan C-nya bebas. Boleh A-nya di sini, boleh C-nya di sini atau sebaliknya ya. Nah, di sini Ibu letakkan di sini A, di sini C. Kemudian apalagi kata soalnya itu? Oh, iya, langsung pertanyaan. Tentukanlah berapa nilai cos C. Nah, lihat. Cos A yang diketahui kan cos A-nya 3/4. Kita ingat lagi bahwa cos itu adalah kosami, samping per miring, berarti cosnya 3/4. Cos kan kosami, berarti samping per miring, berarti 3-nya samping, 4-nya miring kan. Nah, berarti kita tulis di sini. Kalau A-nya di sini, Nak, kalau sudutnya yang jadi patokan itu sudut A di sini, berarti yang ini sebagai samping, ini sebagai depan, ini sebagai miring. Nah, yang diketahui cos A-nya 3/4. Cos itu kan samping per miring. Nah, berarti sampingnya 3, miringnya 4. Nah, kita bisa mencari sisi yang tersisa yang belum diketahui, yaitu BC menggunakan rumus Pythagoras. Berarti BC kuadrat sama dengan, nah karena yang terpanjang itu diketahui maka rumusnya jadi dikurang. Berarti AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Nah, kita masukkan nilai AC-nya kan miring, sisi miring yaitu 4. 4 kuadrat dikurang AB-nya kan 3. Berarti 3 kuadrat. 16 dikurang 9 sama dengan 7. 7 itu kan BC kuadrat, sedangkan yang kita cari adalah BC saja. Maka BC saja adalah akar 7. Nah, karena akar 7 tidak bisa dikeluarkan, ya udah biarkan saja dalam bentuk akar. Berarti BC-nya kita ketahui akar 7. Kita dapatkan akar 7. Nah, yang ditanyakan adalah cos C. Nah, pindah berarti nak patokannya pindahnya di sudut C. Cos C, kalau di sini C sudutnya, maka patokannya adalah ini jadi depan, ini jadi samping, ini jadi miring. Berarti kalau cos C, kosami C, berarti sudutnya sudut C, kosami, samping per miring. Nah, samping kita kan tadi BC. BC kita berapa? Akar 7. Maka akar 7 per miringnya kan 4, berarti akar 7 per 4, atau kita sempurnakan bentuknya jadi 1/4 akar 7. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Nomor 2 mirip dengan nomor 1, cuman konteks soalnya dan yang ditanyakan berbeda. Kita lihat ya. Oke. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B, sama kan? Sama dengan yang di atas. Nah, cuma di sini diketahui lagi, jika panjang sisi AB-nya 12 cm dan nilai cos A-nya sama dengan 3/4, tentukanlah berapa panjang sisi AC. Nah, seperti tadi, untuk mempermudah kita, maka kita gambar dulu. Buatlah segitiga siku-siku sembarang dengan patokan siku-sikunya di B. Ibu sih buatnya sama persis dengan yang di atas ya, biar gampang. Kalau kalian mau dibalik juga enggak masalah, di sininya C, di sininya A, enggak masalah. Oke, kita buat seperti yang di atas. Berarti di sini A dan di sini C. Kemudian dari soal diketahui panjang AB-nya 12, berarti panjang AB-nya 12 cm. Yang ditanyakan adalah berapa panjang sisi AC. Nah, perhatikan ya. Yang diketahuinya sih sama, cuman yang ditanyakan beda.
Yang diketahui cos A sama dengan 3/4 ya. Berarti cos A sama dengan 3/4. Cos A di sini, cos itu kan kosami, samping per miring. Berarti ini samping, ini miring. Berarti kan AB per AC. Jadi kita tulis cos A sama dengan AB per AC. Nah, nilai cos A-nya kan diketahui 3/4. Nah, ganti cos A-nya diganti dengan 3/4. Nah, di sini ditulis AB kan diketahui panjangnya 12, maka AB-nya diganti 12. AC-nya yang mau ditanyakan, maka tulis lagi AC. Kalau sudah, tinggal kalian kalikan silang, berarti 3 dikali AC yaitu 3AC sama dengan 4 dikali 12. Oke, berarti 3AC sama dengan 4 kali 12, 48. Maka mencari AC sama dengan 48 dibagi 3. Jadi AC-nya sama dengan 16 cm. Nah, ini kalau mau kalian cek ada di LKS uji kompetensi 1 soal nomor 7. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke soal nomor 3. Nomor 3 ini yang paling sering keluar di ulangan, bahkan di ujian pun pernah keluar. Sebentar ya, Ibu ambilkan soalnya dulu. Oke, ini dia soal nomor 3. Soal nomor 3 ini sebenarnya lebih gampang kalau kita praktekkan. Ibu biasanya untuk materi ini Ibu ada praktek trigonometrinya. Kita menggunakan atau mencobakan alat yang disebut sebagai klinometer. Cuman karena memang kondisi tidak memungkinkan sehingga kita tidak bisa praktek ya. Baik. Di sini soal nomor 3 Ibu ambilkan dari LKS, masih uji kompetensi 1 nomor 11. Kalian bisa lihat nanti di sana di LKS itu soalnya bertanda bintang. Tanda bintang itu artinya soal ini pernah keluar di ujian ya. Oke, ini dia soal cerita juga. Bagus berdiri dengan jarak 80 meter dari sebuah menara. Kalian bayangkan ya. Bagus itu berdiri dengan jarak 80 meter dari sebuah menara. Kemudian Bagus memandang puncak menara. Berarti kan Bagus agak mendongak ke atas ya, karena otomatis menaranya pasti lebih tinggi dari Bagus. Jadi Bagus memandang puncak menara dengan sudut elevasi. Nah, sudut elevasi inilah yang sebenarnya harus kita praktekkan menggunakan klinometer, tapi karena tidak sempat praktek, ya udah nanti kita lihat dari gambar mana yang disebut sebagai sudut elevasi. Kemudian, jika jarak mata Bagus dan tanah itu 150 cm, maka yang ditanyakan adalah berapakah tinggi menara. Nah, lebih gampang kita buat dulu sketch gambarnya ya. Oke, lihat nih. Ini cc-nya Bagus. Bagus tadi berdiri 80 meter dari menara. Ini cc-nya menara nih. Kemudian Bagus memandang ke puncak menara dengan sudut elevasi. Nah, yang inilah yang disebut sebagai sudut elevasi. Ini kita tarik garis lurus ke depan. Nah, maka sudut yang terbentuk itulah yang disebut sebagai sudut elevasi. Dan besarnya Bagus melihat itu sudut elevasinya 30 derajat ya. Kemudian tinggi dari mata Bagus ke tanah itu 150 cm. Di sini sentimeternya kita jadikan ke meter. Jadi 150 cm itu sama dengan 1,5 meter dibagi 100 ya. Dibagi 100. Oke, sentimeter ke meter dibagi 100 karena naik 2 tangga. Oke, yang ditanyakan adalah berapa tinggi menara. Nah, kalau kita buat sketch gambarnya seperti ini, kalian bisa lihat ini terbentuk sebuah segitiga siku-siku ya. Yang ditanyakan nih tinggi menaranya nih. Sebuah segitiga siku-siku. Nah, untuk memudahkan segitiga siku-siku ini Ibu keluarkan. Ini dia. Ya, nah Ibu pindahkan ke sini. Ya, menaranya Ibu hilangkan, Bagusnya Ibu hilangkan. Maka kalau sudut elevasinya 30 derajat, patokannya kan di sini, maka kita kasih nama dulu, nama sisi segitiganya. Yang di sini berarti disebut sisi depan, yang di sini disebut sisi samping, otomatis ini disebut sisi miring. Oke. Berarti kan yang mau kita tanyakan itu kan tinggi menara nih. Nah, tinggi menara yang ini kan keseluruhan, berarti kan kita harus mencari dulu bukan separuh sih, nggak tahu nih seberapanya, segini dulu berdasarkan segitiga siku-sikunya. Nah, kita sebut ini sisi depan. Sekarang kita mau cari sisi yang depan ini, yang diketahui sisi samping, dan kemudian sudutnya diketahui.
Berarti dalil mana yang kita pakai? Sin, kos, atau tangan? Kita cek dulu ya. Berarti yang mengandung depan dan samping, atau yang mengandung samping dan depan. Kita cek satu-satu. Sin demi, depan dengan miring. Enggak kan? Oke, kalau kos, kosami, samping dengan miring. Bukan ya, kita memerlukan samping dengan depan. Nah, satu-satunya yang tersisa adalah tan. Tan desa, depan persamping. Nah, berarti Bu, mengapa ndak make yang ada miringnya, Bu? Karena miring ini ndak ditanyakan untuk apa kita pakai, kan yang ditanyakan kan depan, yang diketahui samping. Berarti yang mengandung depan dan samping adalah tan desa atau tangan. Nah, berarti kita gunakan dalil tangannya ya. Karena sudutnya udah diketahui 30 derajat, maka kita kasih nama tangan 30 derajat sama dengan, nah, tan kan tan desa, depan per samping. Depannya kan belum ada, kita kasih saja de. Kemudian per samping, sampingnya kan udah ada. Jarak dari bagus ke menara yaitu 80 meter. Nah, berarti tan desa, tan desanya 80 meter. Kemudian tangan 30 ini kan istimewa nih nak, istimewa dan kurang dari 90, otomatis kalian harus hafal. Kalau enggak hafal silakan intip dulu tabelnya. Jadi kita dapatkan tangan 30 itu adalah 1/3 akar 3, masukkan. Oke, jadi 1/3 akar 3 sama dengan D per 80. Seperti biasa kita kali silang. 3 dikali D berarti 3D sama dengan 80 dikali akar 3, 80 akar 3. Nah, yang mau kita carikan kan D ini ya, sisi depan dari segitiga itu. Berarti D-nya sama dengan 80 akar 3 dibagi 3. Kalian perhatikan, bisa dibagi enggak? Enggak bisa kan? Kalau enggak bisa enggak usah repot-repot, biarkan saja seperti ini. Berarti D-nya kita dapatkan 80/3 akar 3. Nah, dari gambar, kalau kita lihat dari gambar, untuk mencari tinggi menara itu kan sisi depan dari segitiga siku-siku ditambah dengan jarak mata bagus ke tanah, itulah tinggi menara keseluruhan. Berarti bisa kita tuliskan tinggi menara itu sisi depan segitiga ditambah dengan jarak mata bagus dan tanah. Oke, jarak mata bagus dan tanah itu kan udah diketahui tadi, udah kita jadikan ke meter. 150 cm kita jadikan 1,5 meter. Ya udah, tinggal kita tambahkan D-nya tadi udah kita dapatkan, ini 80 akar 3/3 ditambah jarak mata bagus dan tanah itu adalah 1,5. Perhatikan, penjumlahan itu harus sejenis. Kalau ini punya akar, ini tak punya akar, maka tidak bisa dijumlahkan. Tapi kalau sama-sama punya akar, baru bisa dijumlahkan. Itu pun kalau akarnya sama. Kalau ini akar 3, di sini juga punya akar 3, baru bisa dijumlah. Tapi kalau di sini akar 3, di sini akar 2, sama, juga tidak bisa dijumlah. Misal, 2 ayam ditambah 3 bebek. Kan tidak bisa dijumlah kan? Nah, maka biarkan saja. Nah, apalagi ini satunya ada akar, satunya tidak ada akar, maka tidak bisa dijumlah. Jadi hasilnya adalah 80 akar 3/3 ditambah 1,5 meter. Nah, itulah tinggi menara. Oke, kalian tolong cermati khusus yang soal ini ya. Kalau bila perlu kalian putar berulang-ulang, karena ini soal bertanda bintang di LKS, itu artinya dia pernah keluar di soal ujian. Oke. Kok jadi kabur ya? Ya, baik. Terima kasih untuk video kali ini. Ibu tidak memberi tugas, mungkin akan Ibu rapel di soal ulangan ya. Oke, terima kasih. Tuh, Ibu ditemani tuh sama coki-coki. Oke, assalamualaikum.